Lengser wengi sepi durung bisa nendra kakudo mring wewayang ngerindu ati. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki kan udah membuat tuh pas live-nya Agus B. Ya, kita bilangnya Agus B lah. Kalian tahu ya. Nah, jadi banyak sekali komentar dari kalian-kalian ini yang Madam Suki appreciate banget ya, sangat menghargai ya. Nah, aku boleh bacakan ya buat supaya kita juga mengerti. Karena gini, apa bedanya reinkarnasi dengan karma begitu ya. Jadi ini dari Tias Tia. Saya Muslim tapi saya percaya reinkarnasi. Terus ini dijawab sama otak dua kacang, dua channel. Kamu reinkarnasi apa dulunya? Berarti sewaktu bayi kamu sudah berdosa dong. Nah, kalau kita ngomongin dosa, siapa sih orang yang tidak berdosa? Ya kan? Jadi kalau orang mau reinkarnasi, bukan berarti dia harus berdosa dulu. Enggak. Semua orang berdosa ya. Tetapi ada orang yang memang ketika dia reinkarnasi memang untuk misi jiwa. Misalkan dia seorang healer, misalkan dia seorang paranormal, atau dia seorang indigo, begitu. Jadi mereka terlahir kembali memang untuk tujuannya apa? Untuk membantu semesta. Bayangkan semesta ini ibaratnya bebannya gede banget ya. Nggak ada orang-orang seperti mereka. Ya, bagaimana orang-orang yang misalkan tidak mempunyai jalan atau solusi, mereka akhirnya melakukan bundir, ya. Nah, itu semuanya adalah bagian dari, maksudnya kenapa orang reinkarnasi itu nggak selalu orang yang berdosa, ya. Nah, oke. Reinkarnasi juga bisa dikatakan orang-orang yang mempunyai jiwa tua, begitu. Mungkin kalian yang berpikir, iya ya, kok ada anak kecil yang ngomongnya kayak nuei gitu, kayak orang tua. Nah, siapa tahu dia itu reinkarnasi dari orang yang dulu, mungkin dia orangnya bijaksana, seperti itu. Mungkin tinggalnya di gunung-gunung, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, terus ini ada Mas Putra Wengker. Mungkin nggak sih bila memang reinkarnasi itu ada, istri seseorang di masa sekarang adalah nenek buyutnya di masa lalu, atau suami seorang di masa sekarang adalah nenek buyutnya. Nah loh, oke, terus ini ada Bonbon Mei. Bahasanya salah katanya, bukan percaya reinkarnasi, lebih ke mempercayai reinkarnasi itu ada. Entah untuk siapa dan untuk apa. Setauku hanya itu untuk hewan dan makhluk lain selain manusia. Enggak juga Mas Bonbon. Untuk Mas Putra Wenker, jadi ya, tadi kan mungkin enggak kalau memang reinkarnasi itu ada istrinya seorang di masa sekarang adalah nenek buyutnya. Jadi gini ya Mas ya, pikiran manusia itu adalah energi. Ya, pikiran kita itu adalah energi. So that's why kartu tarot itu adalah kartu energi. Dan kartu tarot ini berarti bisa membaca energi dalam pikiran kalian. Nah, oke. Pikiran kita adalah energi. Tubuh ini adalah wadah. Kalau kita mati, ya tubuh kita itu kan hancur, ya, nggak ada lagi, tinggal tulang belulang, ya. Roh kita kemana, Mas? Roh kita itu melakukan perjalanan, ya. Roh kita itu anggaplah Tuhan. Kita kasih contoh, misalkan kita punya mobil. Mobil itu adalah tubuh kita. Supirnya itu siapa? Supirnya itu adalah roh. Roh itu adalah supir. Roh itu adalah yang menempati mobil tersebut atau tubuh tersebut. Nah, pikiran itu siapa?
Pikiran adalah kendali yang mengendalikan kita. Ya, oke. Makanya kalau kita tidak waras, ya pikiran kita, kemudi kita itu ya kemana-mana, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau orang sudah mati, ya udah mati, nggak bisa mengingat kan? Kalau kita mati itu kan tubuh kita hancur, ya kan? Sedangkan roh kita kemana? Nah, pikiran kita itu juga hilang, Mas. Pikiran kita, ya, memori kita itu hilang. Tapi ada sedikit aja, ya, ingatan-ingatan kita di masa lalu itu yang kadang-kadang kita berpikir, ah, aku nih kayaknya pernah ya ada di sini, tapi kapan? Dan aku pernah mengalami ini, tapi kapan gitu? Atau kalian pernah bermimpi 1-2 kali yang sama dan itu terjadi? Itu pun adalah sebuah tanda-tanda sebenarnya. Ya, oke. Jadi begini saja. Kalau di sini mempercayai atau merasa reinkarnasi dari seseorang, atau kalian tidak sedang percaya atau kalian tidak percaya, aku tidak sedang memaksakan kalian untuk mempercayainya, ya. Apakah kalian percaya tentang konsep reinkarnasi terlepas dari beberapa keyakinan yang tidak mempercayai, is okay. Apakah benar reinkarnasi itu ada? Apakah kalian percaya cerita reinkarnasi? Wise man say, orang bijak bilang, masa lalu adalah sebuah pelajaran untuk masa kini dan nanti. Past life tidak perlu diperdebatkan ada atau tidaknya, karena banyak misteri kehidupan yang tidak bisa dipecahkan oleh akal manusia. Jadi kalau kita mati, akal kita kan juga, pikiran kita, memori kita kan terhapus. Tapi ada sedikit yang sisa-sisanya itu. Nah, itulah yang kadang-kadang kita mengingat, ya. Dari Weni, aku percaya past life, madam. Gede Suwartaya, memorinya gampang menaklukkan lawan jenis salah satunya. Ya, dan kita sedang membahas past life-nya si Agus, ya kan? Nah, ini dari Mas Edi. Mas Edi Onatan. Bumi adalah tempat belajar dan setiap jiwa yang punya misi hidup. Jika kalian belum berhasil, memungkinkan besar akan reinkarnasi atau lahir kembali. Simpelnya begitu, tapi jangan lupa ada hukum karma. Betul. Nah, ada yang pertanyaan gini, apa bedanya reinkarnasi dengan hukum karma? Ya, jadi gini ya, kalau reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali, believe it or not. Kalau karma adalah tabur tuai. Karma itu biasanya kita dapatkan bisa pada saat kita hidup. Paham ya? Kita hidup itu kita sudah bisa membayar atau mendapatkan apa yang kita tuai. Misalnya kita menanam nanas, nggak mungkin kan tumbuhnya apel. Itu sangat tidak mungkin, ya kan? Nah, itu karma, ya, karma baik. Sebenarnya karma itu adalah perjalanan baik dan buruk, itu aja, ya. Karma adalah perjalanan baik dan buruk. Kalau reinkarnasi, jadi gini, orang yang nggak percaya reinkarnasi ya udah deh, nggak usah percaya, nggak apa-apa. Tapi gini loh, kalau seandainya orang yang misalkan korupsi sampai triliunan, kita tahu lah ya, kalau misalkan dia lepas dari jerat hukum, you can imagine that. Bagaimana orang akan melakukan kejahatannya, orang akan melakukan ketidakbaikannya, ketidakjujurannya, kejahatannya itu berulang-ulang kan. Makanya itu reinkarnasi itu dihadirkan. Misalkan orang tersebut, ya sorry itu saya yang kita omongkan itu kan past life-nya Agus B, ya. Bisa jadi kenapa dia tangannya buntung karena mungkin dia korupsi. Kan di situ Madam Supi menjelaskan, dia dulunya seorang wanita yang mengambil banyak keuntungan, memanipulatif, mengambil uangnya orang, mengambil barangnya orang, memanfaatkan. Nah, kebayang nggak kalau misalkan koruptor-koruptor itu reinkarnasinya tangannya nanti buntung, kakinya juga buntung, matanya nggak bisa lihat. Jadi itulah dunia, ya, itulah semesta.
Jadi jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngelihat misalkan, aduh kenapa ya orang yang jahat, Madam Suki, mereka itu kok tidak mendapatkan balasan. Masih ada reinkarnasi. Karena nanti ketika mereka misalkan dia korupsi ya, dia tidak mendapatkan hukuman, hakimnya disogok ya kan, akan terlahir lagi dengan tidak mempunyai tangan. Sebenarnya dengan cara seperti itu, atau dia hidup menjadi gelandangan atau apapun ya, sebenarnya semesta mengizinkan dia hadir itu untuk memperbaiki. Tapi kalau masih seperti Agus B ya udah. Oke, kita akan masuk ke pembacaan Agus lagi ya. Dan terima kasih ya buat kalian yang bagus-bagus di sini. Banyak sekali. Ari Kunti, ya, karma dan reinkarnasi percaya banget. Oke, tadi sudah aku jelaskan. Ya, jadi katanya Dewi Atlantis, reinkarnasi itu hanya manusia pilihan, bukan manusia sembarangan. Orang yang reinkarnasi punya tanggung jawab besar terhadap dunia untuk melakukan perubahan positif. Sadar dan tidak sadar, Allah akan menuntun hidupnya ke jalan positif, bukan ke negatif. Orang-orang yang ngaku reinkarnasi hanyalah orang-orang yang halu. Karena orang-orang yang asli reinkarnasi akan diam saja, keep silent. Iya. Jadi tidak semua orang memang bisa reinkarnasi, tapi ada bagaimana dengan penjelasannya orang yang jahat selama di dunia dan tidak pernah tersentuh oleh hukum? Bagaimana itu Mbak Dewi? Nah, pastikan Tuhan juga atau semesta mengizinkan dia untuk terlahir kembali dan dengan segala kekurangannya dia yang akan dia punya. Begitu ya. Tapi memang past life ini kita tidak perlu memperdebatkan ya, karena diperdebatkannya pun untuk apa? Jadi pembacaan past life ini adalah untuk supaya kita ya udahlah, kita belajar dari apa yang yang ada aja. Kita belajar dari past life itu. Oke? Begitu. Ya? Terus sekarang kita masuk ke Agus lagi ya. Pelajaran apa Agus yang belum selesai? Nah, kalian sudah tahu kartunya yang kemarin ini, ya. Jadi kita masuk lagi ke Agus, past life-nya Agus. Pelajaran apa dia yang belum selesai saat ini? Kita ambil ya kartunya. Mudah-mudahan terhubung dengan energi semesta. Supaya kita belajar dari apa atau cerita yang sedang viral tentang Agus B. Alright, kita akan lihat pelajaran apa dari Agus B yang belum selesai. Oke, di sini ada Eight of Cups. Oke. Di sini ada King of Wands. Di sini ada The Fool. Oke. Kita akan bedah dan Madam Suki juga membutuhkan kartu yang berbeda di sini. Ya. Oke. Ada Winter. Oke. Stability. Oke, jadi kalau kalian mau reading past life sama Madam Suki biasanya minta waktu 2 hari ya untuk dibacakan setelah kalian membayar jasa membacanya ya. Karena memang Madam Suki mengumpulkan data-data mungkin dari ingatan-ingatan kalian atau apapun itu ya. Intinya data itu dikumpulkan dulu dari kaliannya ya, oke? Traveling.
Oke, jadi gini ya. Kadang-kadang Madam Suki itu membaca eh, apa ya, waktu Madam Suki reading atau membaca kartu orang, kadang-kadang ada kartu yang udah dibuka 3 kali itu nggak bisa memberikan pesan, ya, atau tidak bisa terbaca. Aneh ya. Itu pernah beberapa kali terjadi. Nah, di Agus ini juga sepertinya waktu Madam Suki bertanya pelajaran apa yang belum selesai, sepertinya kartunya itu eh, apa itu namanya tidak memberitahu, ya. Iya, oke, tidak diberitahu di kartu ini. Di sini juga sepertinya belum memberitahu, ya. Tapi Marsuki akan mengambilnya di kartu yang gede ini. Oke, mudah-mudahan kebuka ya. Nah, jadi kalau reading past life ini tentu berbayar ya, karena kartu-kartunya juga ini kartu langka ya. Jadi Marsuki juga nggak mau ngomong harganya berapa karena mahal sekali. Tapi oke, kalau kalian reading sama Madam Suki, mudah-mudahan terjangkau ya. Ada pesawat terjatuh, ya. Ada pesawat terjatuh di sini. Di sini ada tsunami. Oke, mudah-mudahan ini masuk ke pesan ya. Di sini ada orang yang uh, dimasukkan di lubang, kayak dia dihukum gitu ya. Oke. Jadi di sini juga gambarnya kadang-kadang gitu ya, tarot itu ya unik ya. Jadi di sini ada sebuah pelajaran yang belum selesai dari masa lalunya Agus B. Ya, di sini sepertinya seseorang yang tidak mempunyai stabilitas, ya, tidak mempunyai pegangan. Nah, ini baru keluar ya. Seseorang yang tidak mempunyai pegangan hidup. Ya, nah, makanya kita belajar agama itu untuk mempunyai sebuah pegangan. Ya, setelah kita mempunyai pegangan, ya kita belajar spiritual, begitu, agar pengetahuan kita itu menjadi universal, ya, tidak terbatas kepada wadah yang itu. Mudah-mudahan kalian paham, ya. Oke, di sini orang yang kehilangan apa itu namanya kestabilannya. Aku nggak tahu kenapa ada kartu di sini yang ini kan tadi ada kartu 3 ya yang ku ambil ya. Ternyata ada kartu yang nyelip loh. Nih, kartu ini 3 ya, keluar tadi ya. Ada kartu yang nyelip. Karena aku mau lihat gini, kenapa kartu ini kok agak tebal ya? Ternyata kartu ini double. Tuh, lengket. Oke. Kartu ini once. Artinya, dan kalian lihat. Nah, ini baru terungkap. Barusan intuisiku, ada sebuah pelajaran berharga tentang Agus B. Jangan menjadi orang yang terlalu percaya diri gitu. Orang yang minder itu nggak baik ya. Tapi orang yang terlalu punya percaya diri yang luar biasa itu juga akan membunuh dia. Itu maksudnya. Kalau kita lihat kehidupan Agus B sekarang itu sangat percaya diri. Entah apa, pokoknya yang jomblo itu lewat deh. Ternyata Agus B itu punya pacar loh. Ya, Agus B itu punya pacar. Pacarnya kecil imut begitu ya. Nah, terus waktu si ibu yang punya apa tuh namanya, ibu yang punya Lost Man itu kan ditanya, si Agus B itu kesini seminggu berapa kali kata wartawan. Ibunya bilang, bukan seminggu berapa kali,
1 hari 3 kali. You can imagine deh. Secara akal ya, kita nggak bisa kayaknya gimana ya, kayaknya itu nggak masuk akal. Sorry to say, dia nggak punya tangan dua-duanya ya. Kalau satu tangan mungkin ya untuk buka itu, dia nggak punya tangan loh dua-duanya. Dan bagaimana dia mengeluarkan, sorry to say, burung perkututnya itu, bagaimana? Masa dia butuh bantuan? Kan nggak mungkin ya. Makanya kan bingung. Ini orang kalau misalkan diruda paksa, itu kan dia harus mempunyai tangan kan. Tapi apa yang terjadi dengan Agus Beni emang di luar nalar. Pokoknya kalian yang jomblo kalah deh sama dia. Lewat wir sama dia ini, ya. Dan ini kartu yang lengket, ternyata inilah pesannya. Pelajaran hidup yang belum selesai, ya. Dia ini orang yang punya ambisi. Ambisinya terlalu gede. Ya. Dia berpikir bahwa dia mampu menaklukkan dunia. Ya, dia mampu menaklukkan badai, dia mampu menaklukkan tsunami. Ya. Nah, ternyata dari kartu yang keluar semua itu tidak memberikan pesan, tapi justru kartu yang lengket satu ini memberikan pesan yang belum selesai. Orangnya terlalu percaya diri karena dia punya ambisi yang menaklukkan. Ada yang bilang gini, kayaknya Agus B itu NPD deh. Orang yang narsisistik itu bisa jadi ya, kayak gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu kan narsisistik itu apa? Nggak ngerti kan NPD itu kan. Nah, kalau zaman sekarang kita tahu NPD itu orang yang ya seperti itulah gambarannya. Orang NPD itu dia merasa bahwa dirinya itu adalah orang penting. Ya, orang yang segalanya lah. Terus ketika si Agus B itu melakukan rekonstruksi sama apa ini namanya? Sama orang-orang kan diteriakin ya. Itu dia bisa melerok gitu loh, bisa melotot gitu loh. Ayo, orang kalau nggak punya percaya diri yang 1000 voltasenya itu 2000 voltasenya itu yang gede banget, nggak mungkin kan sepede itu. Ya, ternyata. Ya, jadi pelajaran dia yang belum selesai sampai hari ini, makanya dia terlahir kembali. Ya, jadi buat kalian atau siapapun aja yang misalkan berpikir, Madam Suki gimana dong kalau orang yang sekarang itu nggak bisa dihukum karena mereka banyak uang, ya kan? Terus mereka itu korupsi triliunan, ada kan ya itu yang 300 triliun atau siapa, jangan khawatir. Mudah-mudahan ya mereka nanti akan mengalami reinkarnasi yang kita nggak tahu lah ya. Nah, setahu Madam Suki sih orang yang suka mengambil harta orang, milik orang, ya kan dia mengambil dengan tangannya ya. Nah, begitu aja ya. Jadi semesta itu adil. Ya, makanya hukum semesta itu adil. Karena hukum semesta itu ada hukum namanya hukum tarik-menarik. Oke? Sebenarnya Madam Suki ini mau bertanya lagi apakah masa lalumu memanggilmu kembali tapi belum bisa Madam Suki baca. Terus efek dari kehidupan masa lalumu itu apa? Belum Madam Suki baca. Terus Madam Suki akan membacakan lagi bagaimana masa depan Agus. Berapa lamakah dia ada di dalam. Kalian tahu ya? Apakah hukuman Agus ini, apakah Agus B ini akan dihukum? Kita lihat ya. Kalian tahu kan jawabannya, tapi nggak apa-apa kita make sure di kartu tarot ini ya. Oke. Iya. Jadi gini ya, sulit juga ya, karena gini loh ya, orang-orang yang sudah melaporkan dia ini kan ada 15 orang, mungkin lebih ya, dan ada yang hamil loh, yang hamidun loh. Jadi dia juga akan disiapkan pengacara ya. Agus B ini akan disiapkan pengacara.
Nggak tahu, katanya Bang Hotman itu katanya mau mendampingi Agus atau bagaimana. Mungkin karena dilihat bahwa dia adalah apa ya, maksudnya mempunyai kekurangan fisik, ya. Oke, apakah Bang Hotman akan masih ingin mendampingi Agus B? Oke, ya ini kayaknya udah mulai ini ya orangnya yes or no. Oke, kita lihat kelanjutannya. Tapi endingnya, apakah si Agus B ini akan ditahan? Oke, justice loh ini. Kartunya justice, keadilan. Ya, Agus akan ditahan, ya. Karena di sini memang kejahatan yang dilakukan dia ini luar biasa ya. Sebagai seorang yang percaya diri banget ya. Oke, apakah hukumannya angka atau huruf? Kalian paham ya? Apakah hukumannya angka? Apakah hukumannya adalah huruf? Sepertinya angka, ya. Hukumannya Agus B angka. Ya, makanya ini energinya muter. Jadi kalau energi yang muter-muter itu sedang mencari data gitu loh. Ya. Oke, buat kalian yang mau reading past life, silakan ya. Kalian bisa DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699 atau di nomor yang nanti Madam Suki cantumkan. Jadi kalian jangan tanyanya berapa Madam Suki, jangan. Kalian tanyanya di nomor telepon Madam Suki aja. Ya, atau DM di Instagram Madam Suki. Oke? Jadi reading past life itu memakai konsep reinkarnasi. Gunanya adalah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dengan melihat kesalahan di kehidupan lalu, klien diharapkan bisa menyelesaikan permasalahannya sekarang. Ya, jadi memang salah satu metode yang cukup kontroversial mengatasi masalah trauma dan gangguan kesehatan mental adalah dengan teknik past life regression. Maaf, regression. Aduh, maaf ya. Mataku ini kadang-kadang gimana ya, untuk baca yang kecil-kecil kadang gitu. Oke. Jadi sekali lagi Madam Suki ini ya salah satu metode yang cukup kontroversial. Aduh, gimana sih kok aku ini nggak bisa membaca? Oke lah ya. Jadi gitu ya, kalau Madam Suki misalkan kayak ngomongnya apa ya, ngomongnya itu beribet-beribet berarti energiku ini kayak ketarik gitu, distracted ya. Kadang-kadang Madam Sugi juga gitu ya, mual kayak gitu ya. Jadi Madam Sugi pernah ngobatin juga orang-orang yang punya trauma dan fobia, kemudian dilakukan pembacaan past life reading ini ya untuk menggunakan metode yang cukup kontroversial mengatasi masalah trauma dan gangguan kesehatan mental dengan teknik past life regression. Gitu ya, maaf ya, tadi ngomongnya belibet-belibet. Nah, jadi bisa diketahui juga past life bisa mengetahui fobia atau trauma yang belum tersembuhkan di masa lalu, yang berulang di masa sekarang. Madam Sugi pernah ngobatin orang yang dulunya itu dia seorang budak, ya, terus dia di zigzag dan bla 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 bla, dan kemudian ketika dia melihat benda itu dia selalu berteriak dan kayaknya nggak ada penjelasan ya kenapa aku seperti itu. Nah, itu nanti bisa
dibuka, diketahui di Reading Past Life ini. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Manasuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.